Yeah, came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kehadiran tamu dari pegiat UMKM dari Kolaka, owner dari Lompi Ardiansyah, Siap, Bang Jack, siap. alumni ITS. Alumni ITS jurusan Jurusan Teknik Permesinan Kapal. permesinan Kapal. kapal. Tapi nyasar ke Nyasar ke usaha saya. kuliner. Waduh, keren sekali. Ini yang sangat menarik karena kenapa? Lompi ini kan bukan hanya di Kolaka terkenalnya, tapi kayaknya sudah se-Indonesia ya. Karena sempat masuk di TV nasional. Iya. Itu acara apa itu kemarin? Kemarin acara ini Global TV. Global TV. Ya. Dan, apa ya? Istilahnya sangat menginspirasi karena anak muda Kolaka yang lulusan perkapalan, tapi malah memilih usaha kuliner, bergerak di produknya kan, ya ini salah satunya ya, ini alpukat kocok, terus yang ini donat lompi, ini macam-macam, ini aneka rasa. Terus ada roti juga? Ada. Nah, kalau roti ini kan ini produk pertama ya? Iya, kalau roti kita produk pertama. Ceritanya gimana ini? Dari sekolah, tamat, menggeluti beberapa pekerjaan, terus nyasar ke sini, ini gimana ceritanya? Ayo. Jadi begini, Bang. Iya. Saya nyebutnya ini tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Iya. Ya. Jadi background saya sebenarnya kan kuliah di jurusan teknik perkapalan, permesinan kapal. Waktu di Surabaya ini, saya sempat Bang Jack, ikut seminar. Ya, kebetulan pembicaranya pada saat itu adalah Yusuf Kalla. Ya, dia pada saat itu sudah selesai sebagai wakil presiden. Dia jalan mempublikasikan masalah Pulau Komodo. Iya. Nah, jadi pada saat itu saya kan pergi ikut seminar. Iya. Dia bilang seperti ini, Bang Jack. Kalian dicetak sebagai sarjana. Iya. Tidak semata-mata hanya untuk sebagai pencari lapangan kerja. Iya. Tapi untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, di situ saya termotivasi, Bang Jack. Ya. Jadi setelah kuliah lulus, teman-teman itu pada cari lowongan kerja. Iya. Ya. Setelah wisuda, ada ijazah, cari lowongan kerja. Sesuai dengan jurusan. Iya. Saya malah beli tiket pulang ke Kolaka. Gitu. Iya. Nah, terus, itu tahun berapa itu? Saya selesai tahun 2012. 2012. Iya. Memilih pulang kampung. Untuk usaha. Terus, ceritanya, setiba di Kolaka, kan tidak langsung kan? Lompi ini kan baru ya, baru ada sekitar 6 tahunan lah. Ada sekitar 6 tahunan. Nah, terus ceritanya pas nyampe di Kolaka pada saat itu, saya mau kemana ini? Apa tidak pernah tergiur untuk sama dengan teman-teman pilihan istilahnya memilih sesuai dengan background pendidikan? Ya, jadi sebenarnya begini, Bang Jack. Setelah kuliah, saya sempat magang di salah satu pabrik produksi gas. Oh. Namanya Samator Gas. Ya. Saya magang di situ sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan. Jadi 1 semester ya. Di situ saya lihat kehidupan
pekerja, karyawan, buruh, karyawan pabrik seperti itu. Jadi saya melihatnya gini Bang Jack, di sini hidupnya kurang tantangan. Iya. Jadi masuk jam 8, pulang jam 4. Jam 4. Begitu seterusnya, tidak ada tantangan. Terus continue seperti Ya, itu. continue seperti itu. Jadi pekerjaannya sesuai yang ditentukan lah. Beda kalau kita kita buat usaha, jadi kita gini, kita mau memikirkan produk apa lagi, cara jualnya bagaimana, caranya produksi bagaimana. Jadi kita itu hidupnya ada tantangan banyak begitu. Nah, setelah ikut kursus itu, bukan kursus sih Bang Jack. Apa sih istilahnya? Jadi dia kayak on the job training dari ibaratnya PKL lah. PKL 6 bulan, 6 bulan itu. PKL. Nah, dari situ salah satu inspirasi. Ya, salah satu wah, saya kayaknya enggak cocok kayak begini nih. Jadi saya lihatnya, dan ada satu lagi. Jadi saya tanya sama salah satu karyawan. Dia bilang kayak gini. Kan sama Torgas itu kan cukup terkenal di Surabaya. Iya, betul. Jadi bilang kayak gini. Aku nanti kalau udah pensiun, ada uang pesangon baru untuk menyetor naik ke tanah suci. Jadi dia pensiun kan sudah umur berapa? Betul. Beda kalau saya lihat pengusaha-pengusaha yang ada di Kolaka, umpama contohnya ya. Iya. Jadi sudah naik tanah suci, masih muda udah naik tanah suci. Betul. Jadi saya nilainya di situ. Sudah muda, masih muda, maksudnya masih muda. Iya. Tapi sudah sama dengan kualitas yang tadi ini, yang karyawan tadi ini, yang nanti dia tua baru dreamnya ke tanah suci. Nah, setiba di Kolaka, apakah langsung tancap gas di Lompi atau ada pekerjaan dulu sebelum ke sini? Langsung Bang Jack. Langsung. Tapi bukan roti dulu. Jadi awalnya saya kerja ini jual sembako. Kebetulan punya orang tua. Punya orang tua, saya jalankan. Jadi ceritanya panjang Bang Jack. Boleh saya cerita ya? Boleh, enggak apa-apa. Jadi pada saat itu saya jaga toko kan. Kebetulan itu hari ada satu produk yang sangat laris. Namanya kan teh gelas. Iya. Gelas. Pada saat itu orang tua beli sekitar 200 dos. 200 dos. Tapi 200 dos ini nggak muat di toko ini, di toko ini. Iya. Jadi ada tersisa sekitar 100 dos. Di mobil. Jadi saya bilang, ini mau simpan di mana? Iya. Jadi saya inisiatif yang 100 dos ini, saya keliling lah satu Kolaka. Iya. Tawarin tiap kios. Dalam belum 1 jam habis Manjek. Di situ saya berpikir, ini kalau saya jalankan ini, yang di toko ini barangnya bisa habis saya jual. Iya. Jadi ya disitulah mulai saya keliling kampas. Istilahnya kalau di kampas spreading. Jadi memang tidak ada konsep di awal. Tidak ada. Memang hanya kebetulan begitu karena tidak muat. Akhirnya ini mau ditempatkan di mana? Coba deh saya bawa keliling. Akhirnya dari situ, wah, kayaknya ini yang cocok nih. Pola begini yang cocok nih. Putaran cepat. Ya. Nah, dari situ baru terus continue. Tapi kan mobil orang tua kan ini minibus. Iya. Jadi kalau muat 100 sampai untuk Kolaka aja itu saya rasa rugi lah. Iya. Jadi saya memberanikan diri ambil mobil pickup. Tancap gas lagi ke pickup. Dengan jalan kredit. Iya. Nah, dari situ muncul ide bagaimana kalau bikin usaha ini. Kalau di roti ini beda lagi. Beda lagi. Aduh. Jadi ceritanya Panjang ceritanya. Iya. Jadi begini Bang Jek, waktu saya sudah beli mobil pickup, sudah punya dengan jalan nyicil. Iya. Saya jalan dari Kolaka sampai ke Bombana. Jadi kan pasarnya sudah luas karena sudah pakai pickup kan, muatannya lebih banyak lagi. Jalan-jalan, saya lihat di produk-produk kayak seperti teh gelas, sampo-sampo, dia kan harganya sudah ditentukan. Betul. Kalau ada satu penyaing saja yang bisa nurunin harga, kita kalah. Habis kita. Betul. Kita pemain kecil. Betul. Jadi saya berpikir bagaimana kita ada produk
yang bisa kita produksi sendiri, menentukan margin sendiri, menentukan market sendiri, dan harga sendiri. Saya lihat di roti ini. Ya dengan modal yang sangat. Muncul ide roti bagaimana? Saya kan banyak produk kuliner lain toh. Kayak produk jajanan lain, anggaplah kayak yang simple tuh, yang kayak keripik, keripik pisang, terus apalagi tuh yang jajanan-jajanan yang lain kan. Muncul roti gimana? Begini, saya kan lihat beberapa kios, ada roti tapi istilahnya kualitasnya nggak terlalu inilah. Jadi orang belinya malas. Jadi saya ingin membuat roti yang lebih ini, di atasnya dikit lagi. Iya, begitu. Ya, terus, nah, brand Lompi, kapan? Sejak kapan? Brand Lompi baru sekitar 6 tahunan lah. 6 tahunan? Iya. Dari dasar roti itu, begitu membuat yang roti yang gridnya yang agak naik dikit, terus, ini saya kasih nama Lompi. Nah, nama dari Lompi itu datang dari mimpi? Atau ada kepanjangan atau apa? Ya, begini. Kemarin kan saya punya ada langganan kemasan roti. Ya. Namanya itu bisa sebut nama toko. Namanya Mega Plastik. Mega Plastik. Mega kan bahasa Bugis banyak. Mega kan. Ya. Jadi saya terinspirasi di situ. Jadi kalau roti masa nama Mega Roti? Iya. Kan nggak cocok Mega Roti. Jadi istilahnya bagaimana roti kita ini orang masih mau. Mau. Lagi. Ah, terinspirasi di Lompi roti. Lompi di Lomopi. Lomopi. Masih mau. Jadi makan masih mau. Makan lagi masih mau. Keren. Jadi inspirasi itu dari situ. Iya. Nah, jadi muncullah roti Lompi. Brand awal roti Lompi. Produk varian pertama? Iya, roti 2000-an. Roti yang ukuran 2000-an. Iya. Itu gimana pasarnya? Penerimaan pasar? Saya pernah produksi Bang Jack sampai 4.000, 3.000 per hari. Tapi produksinya sudah sendiri, maksudnya pabrik sudah sendiri, atau dari orang nanti dikasih brand Lompi, atau memang buat sendiri? Buat sendiri. Oh, begitu. Karyawan sendiri, produksi sendiri. Jadi satu-satunya roti Bang Jack yang dari kabupaten naik di provinsi. Yang ke Kendari. Kolaka Kendari, cuma Lompi. Wes, keren. Nah, yang menginisiasi kan biasanya kalau orang sudah dapat pasar nih, misalkan satu brand produknya kayak roti gitu kan. Terus sudah deh, ini saja karena ini yang lagi laris-larisnya, ya sudah ini saja fokus. Tapi di situ mau membuat varian-varian lain kayak minuman ini, donat ini, itu ide dari mana? Iya. Roti kan saya lihat di pasaran itu paling bertahan 3 tahun. Selera orang cuma bertahan 3 tahun. Jadi lewat dari 3 tahun itu orang sudah bosan. Sebelum orang bosan, saya bikinlah brand baru. Iya. Sebelum orang bosan, kita harus membuat varian lain. Jadi orang mengenal Lompi ini bukan hanya roti saja. Bukan hanya sekedar roti 2000-an. Tapi begitu dia ingat donat Lompi. Donat Lompi. Begitu ingat minuman alpukat, kocok Lompi. Iya. Wah, keren. Nah, kalau semisal saya mau beli di Kolaka, saya dapat di mana? Terus kalau di Kendari, saya dapat di mana? Ya, kalau di Kolaka ada di ini. Yang pertama di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda. Iya, Jalan Pemuda. Yang kedua bisa juga di depan Alaska. Depan Alaska juga ada. Alaska, ya. Di Kolaka baru 2. Di Pemala 1 yang Jalan Pelabuhan. Jadi itu sudah total karyawan semuanya kan beda, karyawan yang produksi dengan yang menjual kan beda. Itu sudah berapa semua di semua cabang Lompi ini sendiri? Ya, kalau untuk produksi ada 5 orang. Ada 5 orang untuk produksi. Ini produksi dari variannya kan produknya kan hanya roti, donat, minuman ini, ada lagi yang lain? Cuma ini. Yang geprek-geprek itu? Yang geprek masih ini tetap dijalankan sama yang jualan roti ini. Oh. Jadi yang jaga booth donat sekalian plus dengan geprek tadi. Geprek tadi. Iya. Itu sekitar berapa orang semua? 15 orang.
dengan yang si yang produksi dengan yang menjaga apa sih istilahnya, kios-kios ya, booth istilahnya, booth container. Dah luar biasa. Nah, kalau untuk ininya sendiri bermula dari modal berapa dan akhirnya dari perjalanan berapa tahun dengan brand Lompi ini untuk menginspirasi ya. Maaf kalau sedikit membeberkan rahasia ini, tapi kan bukan rahasia resep, tapi kan yang kita minta ini rahasia perjalanan. Jadi kan anak muda itu biasa melihat ketika kita menyebut angka, mereka mau terinspirasi, mereka mau mengedukasi apa yang kita lakukan ketika kita menyebut angka. Nah, misal biasa gitu, apa sih itu, bisnis apa sih itu, tapi ketika dia mendengar angka, ternyata fantastis di situ. Keren juga ini, saya mau juga deh, saya mau belajar juga, berusaha. Nah, dari awal memulai Lompi ini dari berapa sampai sekarang beromset sudah berapa ini? Jadi omsetnya? Iya. Sekarang kita di Lompi ini sudah dapat sekitar rata-rata ya? Iya. Rata-rata 5 juta per hari. 5 juta per hari. Iya. Anak muda, hanya bisnis seperti ini itu sudah bisa sama dengan ya gajinya orang di luaran sana 1 bulan, dia 1 hari nih. Aduh, keren sekali. Nah, bro, apa yang istilahnya ke depan Lompi ini mau dibawa kemana? Dreamnya? Ya, kalau dream sih setinggi-tingginya yang benar. Iya, betul. Tahu nggak? Mimpi itu kan, dream itu kan gratis. Jadi kalau gratis, ngapain mau timba rendah? Iya, harus ambil yang tinggi. Dreamnya sih tiap kabupaten di seluruh Indonesia. Tiap kabupaten di seluruh tiap daerah di seluruh Indonesia ada Lompi. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir, harapan dan pesan untuk kita semua warga Kampung Anggrek yang menonton ini, karena bedalah kalau pesan dari orang yang biasa dengan pengusaha, itu pesannya beda. Karena kalau pengusaha mengeluarkan pesan dan harapan itu dari hati, karena dia memulai dengan proses yang luar biasa sampai dia bisa dikatakan kategori sukses lah ya. Nah, silakan, kita butuh pesan-pesan dan motivasinya ini. Jadi pesannya kayak gini, Bang Jack. Iya. Kita jangan terpaku dan jangan malu dengan jurusan yang latar belakang kita. Contohnya saya kuliah permesinan. Betul. Jangan kita malu kerja yang di luar dari latar belakang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Pernah jatuh kah? Pernah. Ya. Cerita jatuhnya, singkat saja cerita jatuhnya dan bagaimana bisa bangkit. Di situ ada transisi dari kampas ke roti, di situ. Iya. Transisi jatuhnya. Bangkrut di kampas, memulai roti dengan modal 100.000. Di situ. Iya. Beli telur 3 butir. Tepung terigu kilo-kiloan. Itu tuh. Itu sebenarnya yang saya tanyakan tadi tuh. Iya. Dari situ. Nah, itu 6 tahun lalu berarti. Iya, itu 6 tahun lalu. Nah, bangkitnya dengan semangat itu, dengan modal itu. Modal 100.000 itu. Akhirnya sekarang 5 juta per hari. Alhamdulillah. Lompi Kolaka yang sudah mengnasional atau menginternasional ini. Nasional, ya. Oke, pesan. Lanjutkan tadi pesan yang mau disampaikan. Yang kedua tadi kan, kalau jatuh bangun lagi, bangkit lagi. Itu pertama tadi, jangan malu dengan latar belakang kita. Kalau jatuh bangkit lagi. Dan itu jangan malu untuk memulai. Thank you, Ardiansyah, Lompi, semoga sukses. Amin. Menasional, ada sesuai dengan dreamnya tadi. Siap. Ada di setiap daerah di Indonesia. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Salam untuk keluarga. Mudah-mudahan Lompi ini buat kita Kampung Anggrek. Amin. Siap. Oke, saya Jack mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey,
gave you 10 a week ago.